Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, anakku, ini Bu Umi buatin video untuk kalian untuk materi kita yang berikutnya. Let's learn narrative text. Mungkin dulu waktu SMP kalian sudah pernah membahas ini. Sekarang kita pertajam lagi di kelas 10 di jenjang SMA. Nah, sekarang naratif text ya, kita akan baca naratif text. Nah, ini contoh naratif text. Bu Mi langsung kasih contoh untuk nanti kita bisa eksplor lebih dalam tentang naratif text. Ini ada materi ya, The Legend of Lake Toba ya. Kita coba zoom ya. There was a fisherman who lived in Batak land. His name was Batoro Guru Sahala. Next, when he was angling, he caught a fish. He was surprised to find that fish because the fish could talk and it begged to set it free. He did accordingly. After getting free, the fish changed into a beautiful woman, and Sahala fell in love with her. Sahala asked to marry him, and the woman received him. However, she asked his promise not to tell anyone the secret that she was once a fish. They were very happy, married, and got two daughters. Oke, ini paragraf pertama. Fisherman itu nelayan ya di Batak land, namanya Batoro. Kemudian ketika sedang memancing mendapatkan ikan, he was surprised karena ikannya could talk and it begged to set it free, dan memohon supaya dilepaskan. Kemudian setelah dilepaskan, ikan itu berubah into a beautiful woman, and Sahala fell in love with her. Sahala jatuh cinta. Nah, setelah minta untuk menikah, dan perempuan itu receive him, menerima. However, namun she asked his promise not to tell anyone the secret, tapi dijanji jangan ngomong pada siapapun that she was one a fish, dulunya dia adalah ikan. They were very happy, married, and got two daughters. Jadi menikah, bahagia, mendapatkan dua anak perempuan. Melanjut, it was a pity on Sahala. One day when he got very angry with his daughter, he forgot his promise and he broke it. He told his daughter that they were the daughter of a fish. His wife could not forgive him. Suddenly the earth began to shake and volcanoes started to erupt. The earth cracked and formed a big hole. People said that the hole became Lake Toba. Nah, sudah bisa dipahami ya. It was pity ya, malangnya suatu hari marah dan melanggar janjinya, dikatakan dia adalah anak ikan. Nah, kemudian istrinya could not forgive him. Istrinya tidak mau memaafkannya. Tiba-tiba bumi bergoncang, kemudian gunung meletus sehingga bumi itu retak dan membentuk sebuah a big hole. Hole itu lubang yang besar. Orang-orang memanggilnya Lake Toba. Oke anak-anak, ini adalah salah satu contoh naratif. Ya, coba kita lihat latihannya. Ini contohnya. Ya, sekarang kita lihat. What does the text tell us about? Nah, what does the text tell us about? Lake Toba, fisherman family atau region?
ya. Jadi menjawabnya dari kata yang sering diulang-ulang, ya. Jadi antara lektoba atau fisherman. Maka jawabannya tentu ini adalah The Story of Lektoba sesuai judulnya. Maka yang A. Generic structure-nya, nah generic structure itu of the first paragraph. Paragraf pertama. Nah, ini nanti silahkan jawabannya ini nanti kita cari berikutnya. Main karakter itu tokoh utama. Ya kan? Tokoh utamanya apakah Mother, Batak people, Sahala and his mother atau Lektoba? Who? Pertanyaannya adalah who, siapa? Oke, sekarang mari kita bahas tentang naratif itu. Pertanyaannya nanti kita kerjakan setelah Bu Umi terangkan. Naratif teks itu adalah is a part of genre, sebuah bagian jenis itu jenis teks yang tell something, ya, menceritakan sesuatu. On the other word, narrative is created to someone for telling the story, ya, menceritakan cerita. It is including into fiction story, ya. The purpose of this text is to amuse or entertain the reader and the listener. Jadi purpose-nya itu apa? Purpose-nya adalah amuse or entertain. Ya. Jadi kalau definitionnya, what is narrative text? Definisinya yang paling atas ini. Narrative text adalah text tell something, yang menceritakan sesuatu. Ya. Kemudian purpose-nya adalah ini tadi, to amuse or to entertain the reader or listener. Reader ketika teks itu dibaca, listener ketika teks itu diperdengarkan. Narrative text also have the generic structure, same as the other kind of text. Jadi punya struktur atau urut-urutan, sama dengan kemarin ketika kamu belajar recon, itu kan Umi tunjukin recon itu terdiri dari yang pertama orientation, kemudian series of event, kemudian complication. Nah, sekitar itu. Nah, ini di dalam naratif juga begitu. Nah, sekarang bagaimana generic strukturnya? Yang pertama adalah orientation. Ya, perkenalan. Ya, kayak recon juga. Ya, part will introduce the character in the story. Ya, memperkenalkan karakter atau tokoh, bisa nama, tempat. Ya, biasanya terjadi in the first of paragraph. Jadi orientation itu biasanya di paragraf pertama. Setelah itu complication, konflik. Nah, berarti ada masalah ya kayak tadi. Konfliknya marah-marah terus mengatakan bahwa itu anak ikan. Nah, itu konflik. Resolusinya adalah suatu ini sebenarnya solve, tulisannya itu salah cetak, ini solve ya penyelesaiannya ya akhirnya dikutuklah menjadi itu. Oke, nah ini pengertian lain daripada naratif. Jadi kalau tadi kurang jelas kamu bisa lihat di sini ya. Naratif adalah story to entertain the reader. Ya, biasanya ada orientation, complication atau conflict resolution. Usually fiction or made up story. Jadi biasanya fiksi. Ya, contohnya novel, drama, play itu drama, fable, cerita-cerita pendek, short story atau cerita pendek. Ya, itu naratif. Kalau dikumpulkan lagi, nah purpose-nya seperti ini, ya. Kemudian generic structure-nya seperti ini. Kemudian general language feature-nya ini. General language feature itu maksudnya ciri-ciri kebahasaan. Ya, ciri-ciri kebahasaan. Contohnya di situ time word used to connect event. Jadi ada long time ago, itu namanya kata-kata yang menunjukkan waktu. Usually dengan menggunakan partisipan atau karakter tertentu. Ya, kata di partisipannya siapa? Sahala, kemudian istrinya, kemudian anaknya. Menggunakan action verb. Action verb itu kata kerja yang bisa dilihat, ya. Kemudian noun group important in describing setting and character. Noun group
non group itu maksudnya kata benda tapi dijelasin lebih panjang begitu ya. Kalau misalkan kita kembali ke bacaan, nah ya kita kembali ke bacaan tadi, non group itu seperti ini. Non itu kata benda, group itu kelompok, jadi kelompok kata benda. Kalau kata itu cuma satu, berarti kalau kelompok kata benda berarti lebih dari satu. Contohnya misalkan noun group itu kita lihat di sini ya nak ya. Kita lihat misalkan yang mana ya, kita kira misalkan begini, the daughter of a fish. Nah, the daughter, kamu tidak bisa memisahkan ini daughter saja, tidak bisa. The daughter of fish itu jadi satu, anak dari seekor ikan. Nah itu ya. Kemudian contohnya lagi misalkan ini a beautiful woman, nggak bisa pisah itu. Jadi woman-nya itu dijelaskan dengan kata beautiful, maka menjadi itu kan satu kata, a beautiful woman. Nah seperti itu ya. Ini contoh-contoh noun group yang ada di dalam naratif. Oke, sekarang kita kembali ya. Ini penjelasan dari Bu Umi. Nanti latihannya kalian rangkum di dalam bukumu ya. Yang pertama adalah dengarkan baik-baik yang harus kamu tulis definisi daripada naratif. Ya, definisi daripada naratif. Yang kedua adalah purpose-nya. Yang kedua. Kemudian tulis juga generic structure-nya ya. Kemudian general language feature-nya. 1, 2, 3. Sama definition 4 ya berarti. Yang pertama saya ulangi definition, kedua purpose, ketiga generic structure, keempat general language feature. Nah, yang nomor 5 kamu harus menjawab pertanyaan ini. 1, 2, 3. Jangan lupa untuk menuliskan jawabannya. Misalnya nomor 1, misalkanlah kamu jawab D, ya tulis 1D, The Story of Regent. Seperti itu. Oke anak-anak, terima kasih. Ini penjelasan dari Bu Umi. Mudah-mudahan Bu Umi bisa memberikan video yang mungkin lebih bisa memahami kamu. Karena kalau dibuat Bu Umi kan sudah sesuai dengan tujuan yang ingin kita capai.